Halo, perkenalkan nama saya Angelita Ninggolan dengan NPM 231310440, Prodi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-16, mata kuliah mikroekonomi. Pada materi 1, ada soal latihan tentang konsep mikroekonomi. Yang pertama, sebutkan jenis atau bentuk perekonomian Indonesia. Yang kedua, berikan penjelasannya. Yang ketiga, kritisi apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Yang keempat, apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Jenis atau bentuk sistem ekonomi sebagai berikut. Ada sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi sumber daya alam, sistem ekonomi berdasarkan sektor, sistem ekonomi ekspor-impor, sistem ekonomi digital, sistem ekonomi sumber daya manusia, dan sistem ekonomi inklusif. Dalam sistem ekonomi liberal, kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama. Sedangkan dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kontrol penuh atas kegiatan ekonomi. Kalau sistem ekonomi campuran, berarti yaps, benar sekali. Sistem ekonomi campuran ini mengombinasikan sistem ekonomi liberal dan komando. Ekonomi digital telah menjadi salah satu sektor yang paling penting, dinamis, dan berkembang pesat di Indonesia. Ekonomi digital adalah jenis ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital. Konsep ekonomi digital diperkenalkan pertama kali oleh Don Tapscott pada tahun 1996 dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2024 tercatat sebesar 5,11%, dengan tingkat inflasi pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran kurang lebih 2,5%, yakni sebesar 3%. Dengan teknologi, dunia industri dapat melakukan personalisasi dan memahami serta memprediksi kebutuhan target pasarannya. Ini adalah potensi yang disebut ABCD, yaitu AL, blockchain, dan data lanjut.
permintaan dan penawaran membentuk dasar ekonomi. Untuk memahami prinsip ini, kita perlu memahami bahwa saat permintaan aset meningkat atau saat pasokan menurun, harga aset akan meningkat dan sebaliknya. Berikut ini adalah contoh yang menggambarkan prinsip tersebut. Katakanlah seorang petani mempunyai 5 pelanggan tetap. Setiap hari, ayam-ayamnya bertelur 10 butir. Suatu hari, ayam-ayam hanya bertelur 5 butir. Meskipun pelanggan yang ingin membeli telur berjumlah tetap, tidak terpenuhinya jumlah telur agar cukup untuk semuanya, membuat pelanggan bersedia untuk membayar setiap butir dengan harga tinggi, sehingga terjadi peningkatan harga per butir. Dengan kata lain, pasokan menurun, yaitu jumlah telur kurang, tetapi permintaan tidak menurun, yang mengakibatkan peningkatan nilai telur. Ini juga bisa terjadi sebaliknya. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia, kritisi kelebihan dan kekurangannya. Jika Anda jadi Gubernur Bank Indonesia, apa yang harus dilakukan? Tugas Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral yang memiliki tugas utama yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Secara umum, tugas Bank Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa poin berikut. Selanjutnya, menjaga kelancaran pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Ini meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap alat pembayaran yang sah, sistem clearing antar bank, serta infrastruktur sistem pembayaran seperti kartu kredit, transfer elektronik, dan layanan pembayaran digital. Selanjutnya, mengelola cadangan devisa negara. Bank Indonesia juga bertugas mengelola cadangan devisa negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menopang transaksi internasional Indonesia. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki instrumen untuk mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti operasi pasar terbuka atau open market operation, pembelian dan penjualan surat utang negara. Suku bunga atau BI rate mengatur suku bunga untuk mempengaruhi arus likuiditas dan inflasi. Penetapan GWM atau Giro Wajib Minimum mengatur persyaratan cadangan yang harus disimpan oleh bank komersil di Bank Indonesia. 2. Kelebihan dan kekurangan tugas Bank Indonesia. Kelebihan, independensi dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki independensi yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan moneter. Hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk membuat kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan politik
yang dapat mengarah pada kebijakan yang lebih stabil dan kredibel. 2. Pengendalian inflasi. Bank Indonesia memiliki instrumen yang efektif untuk menjaga inflasi tetap stabil dengan target inflasi yang jelas. Kebijakan moneter yang baik dapat menciptakan kepastian ekonomi bagi pelaku pasar, investor, dan masyarakat, menjaga sistem perbankan yang stabil dengan pengawasan ketat terhadap sektor perbankan. Bank Indonesia membantu memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap sehat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan penting dalam penanggulangan krisis finansial. Kepercayaan terhadap rupiah. Bank berperan besar dalam menjaga kepercayaan terhadap rupiah melalui kebijakan moneter yang cermat. Kepercayaan terhadap stabilitas nilai tukar sangat penting untuk perekonomian Indonesia yang bergantung pada perdagangan internasional. Sebagai Gubernur Bank Indonesia, saya akan fokus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dengan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan ekonomi global dan domestik, serta mendukung inovasi sistem pembayaran dan teknologi keuangan. Kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta juga akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan ekonomi yang ada.